Halo, halo teman-teman semua. Hari ini saya mau fundraising. Jadi saya hari ini mau berbagi ilmu dengan teman-teman semua ya. Ini cara mengetahui karakter seseorang ataupun kepribadian orang lain dia bertanggung jawab atau tidak seperti itu ya teman-teman semua ya. Jadi ini ilmu yang paling jitu teman-teman semua dan sudah 99% pasti akurat teman-teman semua ya. Jadi jika kalian ingin mengetahui watak seseorang itu kalian cobalah uh, berurusan dengan masalah uang dengan mereka teman-teman semua ya. Jadi ketika kalian berurusan uang dengan mereka, kalian akan tahu bagaimana watak seseorang itu dan saya akan memberitahunya ya. Jika kalian ingin mengetahui kejujurannya, coba percayakan dia untuk mengelola uang. Jadi, jika kalian memiliki pasangan ataupun kerabat atau kalian memiliki karyawan, coba kalian percayakan mereka masalah uang, ya. Jadi begitu mengelola uang itu mudah-mudah gampang sayang. Kalau dia tepat janji, jadi kalau kalian meminjamkan uang atau ke mereka ya pinjam, kalau dia menepati janji artinya dia itu orang yang bisa dipercaya. Tapi kalau dia tidak bisa menepati janji dia uh, ataupun banyak mungkin begini ya teman-teman semuanya, kalau dia janji itu dia bisa meleset sedikit begitu ya teman-teman semua ya, karena kita tidak tahu kebutuhan per individu kan bagaimana kita tidak tahu ya. Jadi tidak boleh langsung mengejudgment dia tidak bertanggung jawab tidak ya. Ketika dia memiliki kondisi permasalahan ekonomi yang memang benar-benar sulit, itu bisa menggeser ya janji dia ya, menggesernya pun tidak lama, sedikit. Itu bisa dikategorikan dia ataupun dia mengusahakan untuk benar-benar membayar, itu bisa dikategorikan bahwa dia benar-benar jujur begitu ya teman-teman semua, tidak ada niat untuk menipu teman-teman semua ya. Jadi begitu untuk pertama ya. Kalau kalian ingin mengetahui seberapa egosnya orang lain, coba ambil alih tanggung jawab dalam hal keuangan ya teman-teman semua ya. Jadi ketika kalian mengambil alih tanggung jawab keuangan, itu kalian akan mengetahui sifat atau watak asli dari seseorang ya. Jika dia marah-marah seperti itu ya, jika dia banyak berdebat seperti itu masalah uang ataupun biasanya sering marah-marah ya teman-teman semua dan banyak bicaranya, itu artinya dan niatan tidak baik begitu ya orang itu, seperti itu ya. Dan kalian jika ingin mengetahui kezoliman orang lain begitu ya, zolim orang itu baik atau tidak, zolim atau tidak dengan kalian ya, coba kalian bekerja padanya ataupun bekerja sama dengan orang itu ya, dan lihat bagaimana cara dia memberi upah kepada teman-teman semua ataupun cara dia hasil berbagi hasil dari kerjasama kalian seperti itu ya teman-teman semua ya. Ketika tidak amanah dalam hal uang, maka kemungkinan besar dia tidak akan amanah dalam segala hal. Begitu teman-teman semua ya. Oke, semoga kalian paham. Jadi patokannya itu memang di uang teman-teman semua. Jika kalian memiliki bos yang tidak baik seperti itu ya, dia masalah keuangan, bukan pelit ya, pelit itu kadang-kadang beda sedikit dengan hemat ya ataupun perhitungan teman-teman semuanya itu berbeda. Jadi di sini maksudnya gajinya kalau sulit sekali diminta ataupun banyak sekali acaranya menambah-nambah pekerjaan seperti itu teman-teman, artinya dia tidak mau takut rugi seperti itu bisa dipastikan bahwa itu tidak baik begitu ya. Tapi kalau masalah dianya pelit ataupun
perhitungan masalah eh, pemberian di luar gaji itu, kita tidak bisa mengejas dia itu tidak baik teman-teman semua ya. Bisa saja memang dia memang hemat seperti itu, memang keuangan dia tipis menipis seperti itu ya. Jadi jangan salah persepsi kalian dan jangan langsung mengejasmen orang lain ya. Eh, Setelah itu ketika kalian memang bekerja sama dengan orang ya ataupun kerabat dekat kalian ataupun dengan teman, jadi kerjasama itu ketika hitungannya tidak benar begitu ya, hitungannya selalu saja di hmm, ada orang yang hitungan perhitungan uangnya tuh ditutup-tutupi ya, pendapatannya penghasilannya itu ya. Banyak sekarang kita kan investasi dengan teman ataupun bekerja sama bagi hasil. Jadi kalau bagi hasil itu memang harus transparan ya teman-teman semua ya. Jangan kalian ngejudge juga kalau bagi hasil itu adalah sebuah perbuatan riba ya. Kita menaruh uang 10 juta, 20 juta, lepas itu kita mendapatkan bagian saja. Ketika kita tanyakan pendapatan masukan berapa yang sudah masuk, berapa yang keluar, itu tidak diberitahu ya teman-teman semua ya. Uh, Mungkin banyak yang mengatakan nanti, sudahlah kamu taunya cuma sekian begitu. Kamu cuma tahu sekian dan kita tidak boleh tahu perhitungannya keluar masuknya keuangan itu kurang ya. Mungkin kalian dibagi hasilnya ya, tapi itu kan kurang ini teman-teman, kurang etis ya, dan itu kurang baik. Bukan tidak baik, tetapi kurang baik, dan banyak sekali masyarakat kita itu mengejas juga kalau kita menyimpan uang atau menaruh uang untuk bagi hasil itu sebagai riba ya. Bukan ya, itu salah. Karena akadnya pertama kali adalah bagi hasil, bukan akad pinjam meminjam berbunga uang. Itu baru riba ya kalau berbunga uang teman-teman semua. Tetapi kalau bagi hasil itu tidak riba. Terkadang masyarakat banyak yang kurang paham teman-teman semua ya. Jadi langsung ngecas aja rentenir seperti itu ya. Eh, ini untuk sekedar pemahaman saja teman-teman semua ya. Kita belajar cerdas begitu ya. Ketika kalian juga memiliki pasangan, kalau pasangan kalian tidak transparan masalah uang, jangan langsung kalian mengatakan dia tidak baik ya kawan-kawan semua ya. Kadang-kadang pasangan kita memiliki hobinya yang hobi tersendiri begitu ya, yang tidak sama dengan kita, dan itu mungkin ditutup-tutupi untuk hobi dia. Tetapi selagi ya hobi itu positif, itu tidak apa-apa ya, jangan dipermasalahkan. Bukan berarti dia tidak amanah, tidak jujur, tidak baik, tetapi itu bagian dari sisi mereka yang agar kebebasannya ada kebebasan sedikit seperti itu ya teman-teman semua ya. Selagi hal-hal yang positif, uang dipakai untuk hal-hal yang positif, is okay, tidak apa-apa. Tetapi kita harus menyampaikan bahwa apapun keinginan seperti itu harus sejalan ya, dan kalian juga harus memahami begitu, karena kita ini beda. Sama rambut hitam tapi tidak sama eh, karakter kita, hobi kita, seperti itu ya. Seperti saya dengan suami juga tidak sama hobinya. Jadi kita harus saling memahami dan menyadari, bukan langsung ngejudge ya. Oh tidak baik, oh hanya seperti ini, hanya mau ini, tidak ya. Jadi selalu tanamkan hal-hal yang positif teman-teman semua, agar kalian semua bisa mendapatkan hal-hal yang positif juga dalam hidup ya. Jika kalian menanamkan hal-hal negatif, maka hasilnya pun akan negatif yang kalian dapatkan, sakit hati, kecewa, seperti itu ya teman-teman semua ya. Jadi kalian bijak-bijaklah dalam sekarang berpikir ya, sudah tahun 2026, jangan suka ngejudgment orang lain, jangan suka ikut campur urusan orang lain. Cukup fokus dengan urusan kita sendiri pribadi ya, sangat bertanggung jawab, jujur, dan itu harus ditanamkan
hal-hal yang positif juga. Oke, teman-teman semua, sampai di sini. Semoga